Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rosi. Hari ini Ustazah akan mengajak kalian untuk belajar Bahasa Indonesia tema 4, subtema 1 dan subtema 2 tentang yang pertama, menemukan kosakata tentang lingkungan, membuat laporan pengamatan gambar, dan menemukan informasi dari teks percakapan. Sebelum kita mulai, siapkan alat tulis kalian dan mari kita awali dengan berdoa membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Ustazah ingatkan juga, jangan lupa subscribe channel ini supaya kalian bisa tahu video-video terbaru yang sudah Ustazah upload. Terima kasih. Yuk kita mulai belajarnya. Perhatikan ya. Kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih, kita dapat menemukan kosakata di dalam teks atau bacaan. Sekarang kita coba baca teks percakapan yang ada di samping ya. Di situ ada ibu dan Komang. Kita baca, Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Pada percakapan Komang dan ibunya, kita dapat menemukan beberapa kosakata yang berkaitan dengan lingkungan rumah yang bersih. Contoh kosakata tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersih. Bersih itu artinya bebas dari kotoran. Kemudian sehat, artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Sedangkan penyakit itu adalah gangguan kesehatan. Itu adalah contoh kosakata dan arti dari kosakata tersebut. Sekarang kita belajar menemukan informasi dari teks. Salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca. Saat membaca teks, perhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Seksama itu artinya dengan sungguh-sungguh, dengan teliti, dengan hati-hati. Yang kedua, tandai kosakata yang menurutmu baru. Kosakata yang sekiranya kalian belum mengerti artinya. Setelah kalian tandai kosakatanya, yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut di dalam Kamus Bahasa Indonesia atau di Google juga bisa. Yang keempat, cobalah menyampaikan ulang isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Setelah kita memperoleh informasinya, kita coba menceritakan menggunakan bahasa kita sendiri. Sekarang ayo kita membaca. Kita belajar menemukan informasi dari teks yang kita baca ini ya. Hindari rumah yang tidak bersih. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemah dan lesu, nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan, sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Sekarang di situ ada pertanyaan, apa isi teks yang telah kamu baca dan apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Jadi, kita bisa menceritakan informasi yang bisa kita peroleh bahwa kita harus menghindari rumah yang tidak bersih karena rumah yang tidak bersih itu bisa menyebabkan penyakit yang akan mengganggu kesehatan kita. Kita harus membersihkannya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan apa akibatnya jika rumah tidak bersih? Yang jelas akan menimbulkan penyakit dan membuat lingkungan sekitar menjadi bau. Itu adalah contoh informasi yang bisa kita peroleh dari teks yang sudah kita baca.
Membuat laporan pengamatan gambar. Informasi yang kita peroleh dari mengamati gambar dapat disampaikan dalam bentuk laporan. Sebelum membuat laporan, kita harus memperhatikan gambar dengan cermat. Setelah mendapatkan informasi dari gambar, kita dapat melaporkan hasil pengamatan. Laporan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Lisan itu artinya langsung diceritakan. Kalau tertulis itu ya berarti kita tulis. Laporan tertulis dibuat dalam bentuk cerita atau karangan. Berikut contoh laporan pengamatan gambar. Di situ sudah disediakan gambar dan kita akan membuat laporan pengamatan sesuai dengan gambar yang sudah ada. Di situ sudah ditulis laporannya, diberi judul kerja bakti di sekolah. Sekarang kita baca. Para siswa melakukan kegiatan kerja bakti. Mereka membersihkan lingkungan sekolah. Ada siswa yang bertugas menyapu halaman, ada juga siswa yang bertugas mengangkut sampah ke tempat sampah. Sebagian siswa menyiram tanaman bunga. Semua siswa bekerja bakti dengan rukun. Jadi, kita membuat laporannya tersebut harus sesuai dengan gambar. Materi selanjutnya ialah menemukan informasi dari teks percakapan. Kamu tentu sering melakukan percakapan dengan teman atau keluarga. Percakapan dapat dibuat secara tertulis. Kamu dapat menemukan informasi dalam teks percakapan. Untuk menemukan informasi dalam teks percakapan, bacalah dengan cermat dan teliti. Carilah arti kata yang belum kamu pahami. Informasi yang kamu peroleh dari teks percakapan akan mempermudah kamu untuk menjawab pertanyaan. Sekarang perhatikan contohnya ya. Ayo mengamati, dengarkan bacaan percakapan berikut ini ya. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama menjaga kebersihan rumah, tanggung jawab kita bersama. Itu adalah contoh percakapan antara semut dan lebah. Sekarang kita jawab pertanyaan sesuai dengan isi teks percakapan. Dari soal yang pertama, apa yang sedang dilakukan semut? Jawabannya, semut sedang membersihkan rumah. Yang kedua, mengapa kita harus hidup bersih dan sehat? Karena supaya rumah kita rapi dan terhindar dari penyakit. 3. Bagaimana pendapatmu terhadap sikap semut? Ya, sikap kita setuju ya, karena kita harus menjaga kebersihan rumah. Keempat, bagaimana pendapat lebah terhadap sikap semut? Iya, lebah juga setuju dengan sikap semut dan dia juga mau ikut untuk membersihkan rumahnya supaya sehat. Soal kelima, jika kamu menjadi semut, apa yang akan kamu lakukan? Jawab, yang akan aku lakukan adalah membersihkan rumah supaya rumah rapi, bersih, dan terhindar dari penyakit. Itu adalah contoh menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks percakapan. Dan untuk tugas kalian hari ini ada di buku Pupena halaman 115 dan 116. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku tulis, kerjakan dengan baik supaya kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.